Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dikasih hujan. Hujan bagi dalam ajaran Islam itu adalah anugerah. Proses siklus air. Bisa dibayangkan satu-satunya teknologi yang bisa membawa air dari laut ya, perjalanan panjang atau di sekitar itu sampai ke gunung. Itu mahal sekali teknologinya nih. Tapi Allah menciptakan proses itu di langit dengan sebuah racikan, suhunya berapa, tekanannya berapa, sehingga hujan bisa sampai dan itu bersihnya. Jadi di zaman Rasulullah kalau ada hujan itu keluar dan basah-basahan. Tapi kalau sekarang karena dengan adanya polusi, hujan di sebagian tempat itu malah turun bersama hujan. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus menjaga lingkungan dan sebagainya. Tapi sampai ada doanya bahwa memang hujan untuk anugerah ya untuk kita semua. Kita lanjut materi kita ke bab 33, bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin dan orang-orang kesusahan, serta berbuat baik, menyayangi, rendah hati dan bersikap sopan terhadap mereka. Judulnya panjang ya. Memang tercakup berbagai pengetahuan terkait ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan pengentasan kemiskinan gitu ya, atau pengentasan hal yang fakir, atau juga terkait dengan yatim ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Amma yatima fala taqhar wa amasaila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku semenang-menang, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau menghapusnya. Berikutnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya. Kita masuk ke hadis ke-267. Rasulullah bersabda, saya dan orang yang mengurusi anak yatim akan berada di surga seperti ini. Sambil beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, serta beliau merenggangkan kedua. Jadi begitu sangat dekatnya. Teknisnya bermacam-macam. Substansinya adalah mengurusi anak yatim. Teknisnya bisa bermacam-macam. Sekarang ada pengelolaan dan seterusnya. Tidak mesti dalam arti letter-letter, meskipun itu juga masih masuk ya. Anak yatimnya bisa di tempat yang mana atau mau bersama-sama, silakan, teknisnya bisa. Karena di sini adalah mengurusi ya. Anak yatim maksudnya anak yatim yang termasuk kerabat ya, atau bukan kerabat. Karena ada mungkin di saudara-saudara kita anak yatim ya. Maka itu prioritas ya. Nah, ini definisi lain adalah tentang miskin. Miskin ini di dalam bahasa Indonesia sudah diserap dalam bahasa Indonesia, tapi pengertiannya suka lain ya. Kalau orang yang meminta-minta itu bukan miskin, itu fakir. Jadi fakir itu dengan miskin berbeda jauh. Tapi definisinya sudah terlanjur jadi makna dalam bahasa Indonesia ya. Ini dalam hadis 269 dari Abu Hurairah, orang miskin itu bukan orang yang ditolak ketika dia meminta sebutir dan 2 butir kurma, atau sesuap dan 2 suap makanan. Orang miskin sebenarnya adalah orang yang tidak mau meminta-minta. Jadi beda jauh sebetulnya. Orang miskin itu memang kekurangan, tapi pantang bagi dia untuk minta-minta, sehingga lebih tidak ketahuan sebenarnya miskin dia atau enggak gitu ya. Nah, terhadap orang ini memang harus didekati prioritas gitu ya. Kalau orang meminta-minta kelihatan butuhnya gitu. Orang miskin tuh tidak ketahuan gitu ya.
Dalam hadis berikutnya, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang-orang lalu ditolak ketika dia meminta sesuap dan 2 suap atau sebutir dan 2 butir kurma. Nah, yang kayak gini kita namakan bukan orang miskin, fakir ya. Kadal fakru ayakuna kufro. Kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Memang ya. Tapi orang miskin itu bukan yang seperti itu. Akan tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan mencukupinya dan tidak diketahui kemiskinannya, sehingga dia diberi sedekah dan dia pun tidak bangkit untuk meminta-minta kepada orang, pantang dia untuk meminta-minta. Jadi semakin tidak ketahuan sebenarnya dia kekurangan sekali gitu. Nah, di kita yang seperti itu dikatakan kemiskinan, pengentasan kemiskinan, semua program-program pemerintah ya. Memang bagus sekali kalau memang didefinisikan sebagai yang seperti itu ya. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan saya mengira beliau bersabda, dan bagaikan orang yang sholat malam tanpa lelah, serta bagaikan orang yang berpuasa tanpa henti. Hadis berikutnya, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah di pesta ya, di mana orang yang seyogianya hadir dilarang datang dan orang yang tidak membutuhkannya malah diundang kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mendatangi undangan, barang siapa tidak mendatangi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul. Hadis berikutnya, sejelek-jeleknya makanan adalah makan walimah, di mana orang kaya diundang kepadanya sementara orang fakir ditinggalkan. Barang siapa yang menanggung kebutuhan hidup 2 anak perempuan hingga keduanya balik, maka dia akan datang pada hari kiamat dan saya dan dia seperti 2 jari ini. Ya, di sini letterlock 2 anak perempuan, artinya memang beda ya, anak laki dan perempuan. Kadang perempuan masanya lebih panjang untuk fase penanggungan dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada satu kisah di sini, hadis ya tentunya maksudnya, tapi dalam bentuk narasi. Ada seorang wanita masuk ke rumahku bersama kedua putrinya untuk meminta, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di rumahku selain sebutir kurma. Maka saya memberikan kepadanya. Lalu dia membagikan di antara 2 putrinya, sedangkan dia sendiri tidak makan sedikit pun. Kemudian berdiri dan keluar. Kemudian Nabi masuk kepada kami, maka saya memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu sebab anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Jadi kisahnya ada perempuan, ada ibu-ibu ya, emak-emak punya anak di situ, dan dia hanya mendapati sebutir kurma. Terus gimana? Dia yang namanya ibu-ibu ya, selalu ya kasih sayangnya terhadap anaknya, ya dia kasihkan aja, dia menahan lapar. Ya. Beliau bersabda ya seperti tadi ya, barang siapa yang diuji dengan sesuatu sebab anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepadanya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Jadi mungkin istilahnya pesannya jangan sepelekan walaupun sebutir kurma gitu ya. Untuk orang yang berkebutuhan, sedekahnya kita menjadi penghalang kita dari api neraka. Memang dalam praktiknya ada yang berbagai yang dipertimbangkan gitu. Ada yang pura-pura dan sebagainya. Nah itu teknis ya. Substansinya lain lagi, teknisnya bisa berbeda-beda, bermacam-macam cara. Ada seorang wanita miskin datang kepadaku membawa kedua putrinya. Ini sama juga narasinya ya. Sesungguhnya, saya baca ujungnya aja. Sesungguhnya dengan kurma itu Allah telah mewajibkan surga baginya atau memerdekakan dari api neraka. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu maksudnya sedekah mana yang kita menjadi sesuatu yang istimewa ya. Bahkan dari kisah ini itu wanita miskin, kedua putrinya, ya kemudian anak-anaknya itu yang dikasih, kemudian wanitanya itu nggak makan gitu. Perilaku wanita itu membuatku kagum. Kemudian cerita ke Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya dengan kurma itu Allah mewajibkan surga. Jadi gimana? Allah instruksikan ke surga itu, wajib menerima orang ini gitu ya. Kemudian haram untuk masuk neraka gitu istilahnya, memerdekakan dari neraka. Berikutnya, ya Allah, aku menetapkan kesempitan dosa pada hak 2 orang yang lemah, anak yatim dan wanita ya.
Dan satu lagi, Sa'ad mengira bahwa dia memiliki kelebihan atas orang yang ada di bawahnya. Maka Nabi bersabda, tidaklah kalian diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Hubungan sosial ini memang menarik ya. Bukan yang material aja yang terlihat gitu ya. Banyak yang kasat mata tidak terlihat. Kita menyangka bahwa apa yang kita usahakan itu dari kita. Kita dapat rezeki itu dari kita gitu. Seolah-olah segala keberhasilan, kesuksesan dari kita, padahal tidak ya. Belum tentu. Jangan-jangan kalian itu dapat rezeki kita itu karena ada orang-orang lemah di antara kalian kemudian mendoakan gitu. Pernah komunikasi ya Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Allah berkata, carilah aku di antara orang-orang lemah gitu. Jadi kalau ingin mencari Allah, pencarian Tuhan gitu ya, ada di situ. Satu lagi hadis ini, carilah aku di antara kaum du'afa, karena kalian diberi pertolongan dan rezeki hanya karena kaum du'afa kalian. Ini jelasnya. Ada satu lagi du'afa ya, mustad'afin. Ini agak panjang penjelasan di dalam Al-Quran. Meskipun sekarang sudah mulai juga masuk diserap dalam bahasa Indonesia, dan ini menurut saya sangat baik sekali karena ini problem sosial yang perlu diselesaikan secara bersama-sama, susah oleh sendiri-sendiri ya, program bersama. Dan kalau gitu gimana kalau itu jadi sebab prestasi kita, ya udah kita pelihara aja, jangan sampai miskin itu jadi nggak miskin gitu ya, karena bukan begitu tentunya ya. Tapi ini adalah justru bagaimana program memindahkan dari yang gorimin, yang berhutang, kepada yang muzaki, yang memberi zakat tahun depannya. Program ini yang sukses ya di masa lalu, terutama di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada lagi yang mustahik, tidak ada lagi yang diberi zakat gitu ya. Harus cari-cari lagi keluar. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Allah lebih mengetahui dengan maksud apa yang dimaksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.